Jadi emang ditakdirkan Bayu itu sampai di situ aja. Kalau kelamaan belagu. Kali ini Bayu ciptaan Andi Irawan. Reels juga nyimpen gitu. Itu ciptaan Bayu, kali ini ciptaan Andi Irawan. Nah, pada saat album itu dirilis, itu nama penciptanya diganti Bayu. Tidak ada kesepakatan itu. Berarti perbuatan pidana dong. Iya. Ini gimana caranya nama gue dihilangin? Nah, itu jadi rame. Ini masalah hak cipta. Ini masalah royalti. Lu nggak tahu kalau ini menyangkut hakku. Gue menanyakan itu, malah gue ditinggal. Mereka perform di Manado nggak ngajak gue. Akhirnya saat itu juga gue memutuskan keluar dari Bayu. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Andi Bayau. Siap, Ben. Sebenarnya nama lu bukan Andi Bayau, itu bukan grup lu kan? Iya, Andi Haryo Setiawan nama aslinya. Andi Haryo Setiawan itu nama aslinya yang sebenarnya juga Bayau itu bandnya lu yang waktu itu sempat membuat nama lu naik ya? Iya pastilah. Karena setengah nama gua kan Bayau itu. Iya makanya. Bayau itu apa sih, Pak? Bayu itu akronim, jadi singkatan nama personelnya. Jadi bukan Binsar, Andi, Yoyo, Opik, Uce. Tapi memang nama aku di situ bukan Mbak Andi Bayu, tapi nama artis pertama aku itu aku memakai nama belakang ayahku, namanya Bambang Irawan kan. Gue pakai nama Andi Irawan. Oh, Andi Irawan. Jadi dan gua tuh tahun 92. Gua udah eksis sebagai produser musik bareng James F. Sunda. Tahun 92 itu. Bayau tahun berapa? 95. Oh, Bayau tuh tahun 95. Jadi duluan aku jadi orang belakang layar. Berarti lu memang dari sebelum Bayau itu memang sudah menjadi musisi yang pro. Jadi kalau dibilang gini, Mas, pertama kan gue dari Jogja kan, Jogja. Terus gue tuh sebelumnya atlet bulu tangkis, men. Jangan-jangan Andi Hartono bukan? Bukan. Itu namanya Andi Sugiarto. Icuk itu. Itu. Oke. Jadi lu dari situ udah duluan berkiprah di profesional di Jakarta di industri musik. Awalnya siapa yang ngajak gua itu pertama itu James F. Sunda. Saya udah ketemu di Amerika. Di Amerika kan. Iya. Beliau kan tinggal di sana. Bener. Nah, beliau itu kemudian mengajak aku untuk memproduce albumnya Vonny Sumelang. Vonny Sumelang. Lalu kemudian ada band Premix, tapi ini nggak rilis nih. Tunggu. Premix itu penyanyi orang Filipin, bandnya orang Indonesia. Iya, siapa ya waktu itu? Ada Orly, Ciki gitu. Oh iya, dulu kan lagi musim tuh. Queenie, ada Mas Ocon gitu. Iya. Nah itu nggak sempat rilis tuh. Nah lalu kemudian Ocon Oyon ya? Ocon itu pemain keyboardnya. Lalu kemudian 93 aku di Dapuk mengganti keyboardisnya Scat Willy ya, takkan kembali. Jadi emang gua nih dibilang cek ombak sebagai artis di Skatnya. Cek ombak dulu kan. Kan sebelumnya kan memang seorang belakang layar kan. Bikin Vonny Sumelang, lalu kemudian laguku juga dipakai sebagai judul album dan juga lagu jagoan album The Best Mus Mujiono. Yang mana nih? Itu albumnya namanya Abadinya Cinta. Lalu lagu itu hitsnya Maafkan. Jadi Abadinya Cinta ini duet sama namanya penyanyi 1 Jam Saja tuh. Asti Asmodi. Iya itu. Itu Mbak Asti. Itu ciptaan aku sama Iga Mawarni. Lalu Maafkan itu yang liriknya ditulis oleh Ria Lemina. Ria Lemina. Lalu itu 93 tapi rilis 94 ya. Tahun 93. Nah, jadi itu sebelum Bayu. Sebelum Bayu. Nah, lalu kemudian Scat ini juga 94 ya. Itu kita dapat kesempatan untuk jadi band pendampingnya Mr. Big.
dulu di Kuala Lumpur. Nah itu betul-betul pengalaman yang tidak pernah terlupakan karena itu pengalaman ditonton yang stadion gede yang pada saat itu mungkin lebih dari 100.000 kali ya. Oke. Dan itu lu main bareng Mr. Big band impian gua juga, idola gua lah ya. Nah setelah itu 95 baru band gua rilis nih, Bayo. Dan itu lagu Hanya Dirimu itu juga diterima oleh pasar. Jadi lalu kemudian memang ada sedikit. Itu bukan dirimu, Hanya Dirimu itu Hanya Dirimu itu Bayo. Itu bikin lu. Ciptaanku. Wow, itu yang meledak kan? Yang meledak. Oke. Biarkanlah. Iya. Kasihmu. Oh iya. Gue taunya, gue juga ada, tapi bukan yang itu. Ternyata itu album kedua ada yang. Kali ini ku ingin sekali itu lagu di kereta juga. Iya di kereta. Iya. Oke. Tapi Hanya Dirimu tuh ada juga orang yang bilang lagu itu, yang lagu ada rasa itu loh kan. Ada rasa gitu. Gitu. Itu gimmicknya. Album ke-1 itu emang seperti gini ya. Jadi emang kita nggak nyangka karena itu lagu yang terakhir yang dibuat. Jadi Bayo itu sebelumnya jadi band di album itu ini lagu terakhir. Lagu terakhir karena memang produser kita kan Pak Yan Juhana nih. Yang dari tim rekod pada saat itu, lalu kemudian bubar, kemudian membuat Saturn Record, kemudian join dengan Aquarius. Nah, artis pertama yang desain itu kita nih. Artis. Nah, awal mulanya karena aku menggarap Mus Mujiono itu, ada Mas Iman Sastro Satomo, dia sebagai ENR-nya. Waktu itu di Aquarius dia dampingi aku untuk rekaman Mus, Mas Nono, lalu aku sodorin itu demonya dan diterima. Dia bawa ke Aquarius. Tapi karena satu hal terus dia kenalin dengan Pak Yan Juhana. Langsung Pak Yan oke. Berarti bukan lagu Si Hanya Dirimu yang lu bawa pertama? Bukan. Iya kan? Bukan. Dia cuma lagu yang judulnya masih ada. Lalu Selamat Tinggal Kasih. Kemudian ada Berikanlah. Jadi sebenarnya 3 lagu. Oke. Kan ada aku tuh ada datanya jadi komplit. Jadi aku ada fotonya juga. Jadi aku tawarkan ini juga unik karena waktu aku rekaman Mus Mujiono itu di Kin Studio. Kin dong. Henry sebut. NZS ya. Lalu aku ini rekaman yang demonya Bayo itu, jadi itu demo master man. Kita bikin 3 lagu demo master di studio legend banget Triple M. Triple M. Nah gua ibaratnya lost boy lah ya. Jadi di mana gua rekaman di situ gua tinggal. Gak punya rumah. Di Jakarta gak ada. Nomaden. Gitu. Kan anak Jogja nih gitu. Iya. Jadi orang-orang dulu tuh ya kalau manggil gua tuh Andi Jogja. Itu dia. Gua Triple M itu dekat banget sama kantornya Aquarius tuh. Batu Tulis kan. Iya, Batu Tulis. Gua dengan nggak PD-nya kan, gue bilang Mas Iman, Mas, gue dijemput. Anak baru minta jemput. Tapi dijemput nggak? Jemput. Dijemput. Nah di situ, gue kan tidur situ. Gue bisa operasiin mixer apa semua kan. Gue hidupin aja semua. Saat dengan speaker gede itu kan. Gue styling, gue tinggal. Oh iya. Gue tinggal kan belum masuk jadwal siapapun itu pagi, pagi. Ada yang dengar? Enggak, Mas Iman itu tak ajak waktu jemput, gue ajak dulu ke atas. Dengerin master itu. Terus dia bilang apa? Dia begitu dengerin kan 3 lagu kan lama, gue tinggal aja. Terus ya udah selesai turun di mobil kan kita ke Kins tuh. Itu udah dikasih siapa? Oh belum Mas. Ya udah buat gua. Jadi trik satu zaman dulu. Lu style masternya di studio besar tuh kan soundnya keren banget tuh. Ya kan? Vibe-nya dong. Vibe-nya kan keren. Mau gak mau diterima. Coba didengerin jadi deh. Belum tentu. Apalagi yang pakai kompung. Itu salah satu strategi gua. Tapi memang itu ya memang jodoh ya.
Begitu ini langsung dibawa ke Aquarius pada saat itu. Tapi memang Aquarius juga punya band yang hampir mirip-mirip sama kita. Oh ya. Lalu memang warnanya saat itu memang ke arah kayak Toto kayak Dewa gitu. Ya. Nah, Protonema gitu. Nah, akhirnya memang kita singkat kata sign dengan Pak Ian yang karena memang Pak Ian ini lagi bikin label baru, menghidupkan label lama yang pernah dibuat dengan Pak Oo yang ownernya Aquarius ini namanya Saturn Record. Oh, Saturn Record. Saturn Record itu kita artis pertama yang desain oleh Pak Ian. Oke. Lalu kan sudah ada 3 lagu. Lalu kita tinggal menambah 6 lagi. Dulu bukan single ya, dulu itu selalu album. Ya, nah, kan? 6 itu kita bikin 6 lagu itu 4 lagu kalau nggak salah aku bikin sama Opik sama Binsar di puncak tuh. Oh, okay. Lalu kemudian terkumpul lah akhirnya 9 kita serahin ke Pak Ian. Nggak ada lagu Kojonya, men. Menurut Pak Ian tidak ada lagu Kojo. Nggak ada lagu yang kuat nih. Akhirnya singkat kata gue memilih balik ke Jogja menyepi, anak-anak Binsar sama Opik bikin juga. Karena memang Pak Ian yang order, Andi bikin, Andi bikin gitu. Okay. Jadi akhirnya gue ke Jogja, gue nyepi ke tempat ada villa keluarga gue di Kaliurang. Sore-sore gitu gitaran, nggak ada 5 menit, men. Lagu itu langsung ada rasa gitu. Langsung keluar. Iya, itu lagu. Jadi langsung bikin, langsung lirik. Iya. Pada saat itu langsung lirik duluan malah. Oh, maksudnya kan ini minum kopi kan ada rasa gitu. Ada rasa manis. Ya, itu kalau orang advertising lihat, bisa jadi iklan kopi nih. Ada rasa jamu. Oh, berarti for that song lu membuat 100% lo. Yes, ya. Tapi sebetulnya itu lagu belang, men. Maksudnya bilang? Karena 9 lagunya itu nggak ke situ. Iya. Kalau dengerin album itu belang, men. Oh, Pak Ian itu juga ini nipu ini. Karena tau nggak lo? Itu sebenarnya gue kepengaruh ke. Jadi kan gue main sama skate kan itu. Oke. Jadi Pak Ian pernah ngelarang gue main di skate. Nanti musikmu itu pengaruh ke set. Pak Ian kebalik. Oh, jadi justru gua nyerap musik-musik skate itu lebih ke middle kalau menurut gua lebih ke Melayu gitu. Itu yang jualan, men. Oh. Nah, kalau yang 9 lagu itu ini skillful. Kan terus sama jazz rock, kayak gitu Toto lah ya. Tapi ekstrim juga kan. Opik tuh yang kayak lagu budak itu tuh rock banget. Tapi yang Kojonya ini mana? Nah, ternyata lagu Takkan Kembali itu juga kan chordnya pada zaman itu GC Ricky was a boy young boy. Oh gitu iya kan? bener. Slang apa namanya itu lagu itu GC gitu. Nah Takkan Kembali kan juga GC. Hanya Dirimu juga gitu. Jeng G ada rasa C dan G gitu doang. Iya bolak-balik kan. Nah itu ternyata lagu itu jadi lagu wajib anak nongkrong pada saat itu. Karena MTV akustik juga lagi booming, men. Jadi benar-benar itu menurut aku betul-betul luck. Kenapa? Karena itu timingnya pas banget. Dan itu kan nggak sengaja gue. Karena gue pemain keyboard, men. Iya. Pemain keyboard itu kalau bikinnya pakai gitar. Kalau ngarang lagu tuh yang 13 sampai Ais. Kita tahu nanti gue kasih coba. Nah, itu lagu Hanya Dirimu gue bikin pakai gitar, men. Gue main gitar kan terbatas. Iya kan? Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Nah ternyata kesederhananku kekuatan gue. Oh. Itu tuh pelajaran juga kan. Memang jadi, ya berarti kalau kita serba terbatas, akhirnya ngotak. Ya akhirnya tidak ada akar rotan pun jadi kan. Tapi ternyata di situ itu yang akhirnya Bayo itu dikenang menjadi band yang sebenarnya termasuk legend ya, termasuk ikon daripada 90-an. Tapi kenapa lebih tepatnya, lebih ke lu disebut juga band one hit wonder? Ya itu termasuk ya. Jadi kalau aku bilang gini. Jadi Hanya Dirimu itu kan menjadi lagu everlasting nih sampai hari ini gitu. Sampai hari ini. Tapi memang harus kayaknya jangan terlalu banyak hits. One hit maksud lo gimana tuh? One hit wonder waktu itu ya.
belum ada yang nyanyiin lagu ini lagi dari grup lu. Oh gitu. Ya. Waktu itu album ini kan oke nih, Make It membuat nama lu naik. Iya. Lagu berikutnya kok lah iya maksudku gue itu. Iya. Jadi emang ditakdirkan Bayu itu sampai di situ aja. Kalau kelamaan belagu. Kalau kelamaan bukan Bayu ya, namanya belagu ya. Bukan ada Blaze, ada Bros ya. Jadi kalau Bayu itu hanya dirimu, ini nanti nyambung sama lagu yang baru rilis ini sekarang. Oh, ada lagi? Ada lagi. Ada gabung lagi. Gua lanjut. Oke. Itu lagu. Ada satu lagu yang ditolak sama anak-anak di album kedua. Nah itu gua rilis berarti gua baru rilis 2023 kemarin. Itu tahun? Iya. 96. 97. Jadi itu lagu tercipta dan dibuat 26 tahun yang lalu. Ya, dan itu MIDI-nya ketemu. Data MIDI-nya ketemu. Artinya gua nggak bikin musik lagi. Itu totally absolutely musik tahun 90-an. Karena data MIDI-nya ketemu, men. Berarti yang lain juga nggak main lagi? Oh, enggak. Gua print lagi kan. Terus take lagi, gua take drum. Tapi kan artinya aransemen, string, segala macam udah jadi yang waktu itu. Nggak main lagi kan. Style 90-an. Iya, dan itu ternyata banyak disukai sama itu surprise lah. Wow. Fansnya Bayu gila ini Oke, itu judulnya Antara Kita. Bukan. Selalu. Lalu kita jadi kayak ini jadi gini ya, kita break dulu sebentar. Jadi gue itu sama Adi itu kita pertama ketemu di label lah. Tapi kita baru hangout ya. Itu pas gue lagi di Amerika, di New York. Ya? New York. Lu lagi ada apa? Gue lagi rekaman di New York. Gue juga sama Anto. Iya, sama Santo. Iya benar. Jadi gue ketemu di sana berapa hari kita dinner bareng di Brooklyn. Di Brooklyn. Aduh, cuma bedanya gue masuk hari ini di studio, lu beda studio besoknya. Iya. Cuma itu gue project yang Java War. Oh, Java War yang Jogja ya. Iya. Itu studionya agak gitu deh. Oke, balik lagi. Setelah lu masuk situ, album kedua. Nah, ada album keberapa lagi? Nah, itu dia. Bayo itu sebetulnya kalau dibilang diskografinya ya, kalau album cuma 3. Nah, jadi 95 itu album pertama, 97 album kedua. Jadi 2 tahun tuh dia off. Terlalu memang jadi kita kasihkan kita kasihkan manggung. Nah, di album kedua ini memang terjadi seperti kayak umpamanya ya biasalah anak band itu kalau sudah darah muda lah ya. Jadi pinginnya yang rock gitu lah. Padahal Bayo itu memang ternyata yang hits itu pop rock. Akhirnya jadi barometer band lu sebenarnya. Iya, pop rock. Band yang nggak terlalu rock tapi juga nggak pop gitu. Ya kayak Toto lah. Toto itu juga ada yang Lia Concertina. Ada yang benar-benar yang progresif juga ada gitu. Hampir Bayu ke situ. Lalu kemudian di album kedua inilah terjadi ibaratnya ada ingin istilahnya eksistensi lah menurut gue ya. Jadi ada pingin yang kita harus ngeband nih gitu. Jadi kita harus ngeband. Nah, kita harus ngeband ya. Maksudnya memang gue ceritain dulu sebentar. Bayu itu awalnya project gue sama Binsar. Jadi dia minta tolong, dia mau solo, gue bantuin. Oh, ini tadinya belum ada Bayo nih? Belum ada Bayo. Waktu gua masih bikin yang premix tadi itu, Mus Mujiono. Binsar itu gua kan udah ngerintis dari Jogja tuh. Bikin dari band SMA tuh. Tapi kita waktu itu bikin band namanya Krokusun, sempat jadi pendampingnya Adegan segala, tur 2 kota. Harimukti. Di Semarang sama di Bandung. Tapi akhirnya tidak jadi rekaman aja singkatnya. Lalu gue memilih ke Jakarta karena ajakan James itu. Lalu Binsar menyusul, minta tolong untuk dibikinkan solo. Lalu terjadilah itu master rekaman itu. Dimodali oleh adiknya Binsar. Tapi di tengah produksi itu gue merasa bahwa lu kalau solo kayaknya kurang kuat deh. Ini kalau lu mau jalan nih harus bikin band. Nah dari situlah aku merekrut pemain-pemainnya tuh. Lu yang rekrut apa? Iya, Yoyo itu gue temuin waktu saat audisi di Premix.
Gua orangnya James, dia orangnya Ermi Kulit kan sama-sama Manado, sama-sama. Nah, habis itu pemain drum itu ada pemain drum gua waktu SMA namanya Edi Sahroni. Tapi pada akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, gue minta tolong operator di apa namanya Triple M, si Van Houten itu siapa namanya Vicky Van Houten, ada nggak drummer? Pada saat itu ada Uca Haryono. Akhirnya gue minta Mas Uca ngisi, wah cocok banget nih konsep dengan Totonya gitu. Kan emang aneh, memang Toto itu juga drummernya kan bukan rocker. Iya, bukan rocker. Bukan kan? Kan? Itu lebih ke fusion nih menurut gue ya. Jazz ya, fusion itu. Nah, kemudian gitarnya itu Kadek. Kadek Richardika. Jadi pemain jazz. Jazz semua. Nah, padahal konsepnya itu sebenarnya rock kan, pop rock. Nah, akhirnya gue ketemu Pai, tolong isiin dong gitu. Nah, Pai ngisi itu, satu lagu, bukan 6 lagu. Hanya lagu yang Selamat Tinggal Kasih itu. Dia ngisi. Nah, tapi pada saat Kadek juga keluar. Akhirnya gue minta tolong Pai, ada nggak gitaris? Nah, kebetulan ada Opik yang dibawa dari Jogja gitu. Ini ada teman-teman lu nih dari Jogja gitu. Jadi terus akhirnya Pai yang merekomendasikan si Opik untuk menjadi gitaris Bayo. Begitu Opik yang isi, kan Kadek gue tutup semua. Pai juga satu lagu aja di Selamat Tinggal Kasih itu aja. Yang lain Kadek. Kadek emang kurang rock doh. Iyalah dia ya kan kayak ya ibaratnya popnya lebih kental. Nah, bukan Kadek kurang ini, tapi Opik ini yang dibutuhkan. Memang untuk lagu itu membuat lagu pop itu menjadi rock. Jadi itu betul-betul botol ketemu tutup. Iya, formasinya pas. Lalu kemudian aku bikin Epic bikin lagu dong. Yang dari lo gitu. Lalu ada yang lagu Budak, ada yang pantas terbilang rock ya. Rock. Ya. Tapi memang benar komposisinya adalah 70% itu pop, 30% rock untuk panggung. Itu pas sudah album pertama. Nah, album kedua ada perubahan nih dari anak-anak pengennya karena waktu manggung pengen yang gar gitu. Karena nyarinya manggung jadi kayak enak manggungnya. Ya, jadi pengennya yang lebih gitu kan. Akhirnya gue putus gini, aku bilang gini. Tapi ini kita sudah punya merek nih, Hanya Dirimu itu. Kalau kita berubah itu pasti kaget fans. Aku bilang kita bagi dua aja. Aku bikin sendiri, bikin bareng-bareng anak-anak setengah-setengah gitu. Jadi kalaupun ada perubahan kan dari 30% naik 20%, 50%. Habis itu mau band juga nggak apa-apa gitu. Akhirnya pada akhirnya aku cuma nyiptain 4 lagu. Bareng-bareng anak-anak itu 6 lagu. Dan ternyata apa? Nggak ada lagu slow, man. Semua cepet. Semua skillful. Padahal akhirnya label yang ada lagu yang pop itu hanya kali ini itu. Itu lagu apa? Lagu gua. Dan itu satu-satunya lagu slow. Dan itu karena Binsar keredahan, gua yang nyanyi di depan. Bila. Iya. Kuda gitu kan. Itu kayak Romeo. Itu karena Binsar keredahan. Karena range-nya luas. Nah, di situ ya udah. Tapi akhirnya anak-anak juga sebetulnya Hanya Dirimu pun anak-anak itu nggak serak sama lagu itu, sempat nggak mau. Tapi karena produser yang menentukan ya sudah toh. Kali ini juga itu anak-anak banyak bikin yang berusaha mengejar kayak Hanya Dirimu, tapi kan itu momen, men. Iya. Si kopi itu ada kopi rasa, itu nggak ada lagi. Nggak ada, dan suasana Kaliurang itu, men. Susah. Dan gue sampai hari ini nggak bisa bikin itu lagu. Iya. Kali ini pun gue nggak bisa bikin gitu, karena memang momennya gue baru diputusin gitu. Jadi ku ingin sekali lagi membawa Cinamu kasih Cina. Emang pacar gue kayak Cina. Nah, terus enggak. Jadi memang itu momen lagu itu memang jadi hubungan kita tuh putus nyambung karena Backstreet, man. Dan itu betul-betul lagu itu kalau kita dengerin itu pasti nangis deh. Karena itu seperti kayak aku nggak rela gitu, maksudnya karena pada akhirnya gua yang ibaratnya harus mengalah untuk
Iya, kebahagiaan lu. Gitu. Iya, pokoknya ibarat kata itu karena tidak dapat restu dari orang tua. Iya. Jadi pada saat itu anak band memang kasihan banget. Kasihan ya dulu. Kasihan, apalagi ya. Saya ngomongnya nggak enak. Saya ngomong tuh pegawai band. Nah, pada saat itu momen lagu Patah Hatinya itu kena banget. Iya. Ringkihan gitarnya Opik itu aduh sakit jiwa deh itu. Jadi itu menjadi suatu komposisi yang bagus dan menurut saya juga suatu masterpiece lah dari Bayo gitu. Terus kenapa Bayo ngilang? Nah itu dia dari album kedua inilah sebetulnya yang agak sedikit ada intrik-intrik lah. Tapi di sini aku cerita ini hanya sebagai pembelajaran ya. Pembelajaran karena memang semua band itu pasti ada masalah dan ada momen, ada ego, ada in that time ya. In that time ya. Kalau sekarang kan kita udah baik-baik aja. Jadi memang di sini yang harus kita pelajari bahwa sebuah karya lagu itu memang kalau karya cipta itu tidak bisa diganti nama penciptanya. Emang ada yang ganti? Nah ya gitu. Nah karena undang-undang kita sendiri juga itu menyebutkan bahwa karya cipta itu otomatis melekat setelah seiring dengan ciptaan itu lahir. Gitu. Plek-ketiplek. Ya plek-ketiplek. Nah kemudian lagu kali ini itu kebetulan kan ciptaan aku kan. Nah kemudian pada saat dirilis di single di radio itu kebetulan aku juga simpan semuanya dari Aquarius gitu. Kali ini Bayo ciptaan Andi Irawan. Lalu di BDI, gue kerja di BDI men. Reels ya. Reels gue juga nyimpen gitu. Itu ciptaan Bayo kali ini ciptaan Andi Irawan. Reels credit writer itu juga tertulis. Nah pada saat album itu dirilis itu nama penciptanya diganti Bayo. Tanpa seizin penciptanya, which is aku. Nggak ada nama lu, tapi nama Bayo aja. Bayo. Gitu. Jadi all member. Iya, pokoknya semua lagu itu ciptaannya Bayo. Itu jadi gini, tidak ada kesepakatan itu. Kan itu di luar kesepakatan pada saat itu. Jadi dia nggak. Ini yang salah label yang mengeluarkan pakai nama Bayo semua atau dari bandnya? Iya, kalau menurut aku gini, menurut aku ini seperti kalau menurut aku ya kayak gini ya. Kalau lu nonton film itu kan barang siapa mengganti akan di hukuman kurungan dan denda, artinya pidana dan perdata. Oke. Berarti perbuatan pidana dong. Iya. Dan perbuatan gue bisa dapat menuntut perdatanya juga. Tapi mereka kan nggak ngerti gue simpen semua bukti itu. Nah pada saat itu memang gue menanyakan ke band waktu itu, ini gimana? Itu menjelang kita mau berangkat manggung di Manado nih, latihan di Studio Legend Assistem. Gue nanya sama anak itu bertiga tuh, ini gimana caranya nama gue dihilangin? Jadi nama band. Nah itu jadi rame. Jadi istilahnya singkat kata itu menjadi anak-anak itu ya pokoknya gitulah kalau berantemnya anak band gitu. Tapi kan di sini gue menanyakan anak gue, loh ini aku juga bilang loh ini masalah hak cipta, ini masalah royalti. Lu nggak tahu kalau ini menyangkut hakku gitu, hakku ke depan. Ini akan susah. Gitu. Oh berarti yang mengganti member dong? Ya. Atas kesepakatan member, tapi kan di luar gua. Di luar lu. Tapi lalu menghadap ke executive producer kan, Pak Yan. Okay. Dan Pak Yan juga nggak konfirmasi ke gua. Dia pikir udah, semuanya maunya begitu kali. Iya dia begitu karena kan yang kebanyakan dia ikut yang banyak kan. Iya. Tapi masalah hak cipta pada saat itu mungkin belum seheboh sekarang dong gitu. Tapi artinya masalah itu di saat sekarang sangat krusial, men. Betul kan? Dan itu bagaimana hak gua hak intelektual gua gitu. Nah, akhirnya waktu gua menanyakan itu malah gua ditinggal mereka perform di Manado nggak ngajak gue. Akhirnya saat itu juga gue memutuskan keluar dari Bayo.
Oh, jadi ada konflik. Nah, jadi tapi itu off the itu unpublished lah. Oh. Jadi karena itu sebetulnya rahasia yang sangat rahasia. Tapi ini udah jadi perjalanan. Jadi perjalanan, dan itu gua angkat supaya apa? Bukan gua mau sentimental gitu ya. Ini ada pembelajaran. Iya. Pembelajaran. Good. Iya. Terus habis itu gua memutuskan mundur. Pak almarhum Pak Iin ENR Aquarius telepon gua, men. Pokoknya lu jangan sampai keluar. Bayo ini bagaikan bayi, itu bayi yang sangat sehat gitu. Lu kalau Andi keluar, Bayo itu bukan Bayo gitu. Tapi kalau masalah hak cipta itu, nama itu nanti kita ganti setelah cetak ulang gitu. Nah, setelah ada janji itu gue pegang, akhirnya gue akhirnya nggak keluar. Gue akhirnya ibaratnya menahan cooling down, dan itu album memang nggak pernah cetak ulang. ternyata jadi nggak ada yang nama lu ya. Memang tidak berkah juga. Itu kan album kedua kan? Album kedua. Tapi ada album ketiga kan? Nggak ada album ketiga. Nah, setelah itu, tapi entah gue kenapa ya, pada saat itu gue itu ada insting. Itu kan album 97 ya. 96 itu gue udah kayak nggak fokus gitu. Oh. Gue udah ngerasa kayaknya band ini kayaknya udah nggak nyaman deh. Hilang excited ya, lu udah. Agak-agak ya. Terus aku merasa gue pengen, kayaknya gue harus balik lagi ke belakang layar. Nah, gue ketemu Anto Yuwono pada saat itu. Dia juga Tanate. Mas Santo, we love you, we miss you. Ini ada sahabat gue lagi di New York. Kebetulan ada Anto Juwono, Anto Juwewew dengan Andy Atis. Satu from New York, yang satu from LA. Lalu dia bikin East West, East Coast and West Coast. Di situ sebenarnya mereka Mas Anto ajak aku kerja di BDI, karena BDI sedang membuat record label namanya SID. Nah, itu artis yang pertama yang diproduce itu Dewi Sandra. Akhirnya Andi Atis apa semua yang bikin kan. Nah, di situ gue belajar. Mereka kan musiknya American banget ya. Maksudnya R&B dan gitu. Buat sesuatu yang baru gitu. Nah, gue ternyata juga fast learner, man. Gue bisa dapetin vibes-nya. Akhirnya aku membuat lagu yang kurasakan. Ternyata lagu gue yang jadi jagoan. Oh iya. Iya. Dan lagu kurasakan itu masuk ke nominasi AMI Award yang pertama tahun 97 sebagai lagu R&B terbaik. Wah. Artinya dan itu cuma pada saat itu nggak banyak. Andre Hanusa, Reza Artemisia, gue bingung sama lu. Lu tuh jazz, klasiker, rocker. Kan belakang itu begini ya. Begini tuh bisa kiri, bisa gini, bisa nancep lu. Jadi nih bapak ini satu dihabek semuanya sama dia jazz jago juga, dia sebagai piano jazz diakui, tapi lagu-lagunya tadi dia main juga klasiknya kental banget, tapi lu rock juga. Nah, itu ternyata pembuktian gua, karena memang dari dulu di Jogja tahun 89 itu gua udah kerja, men. Jadi kalau disebut profesional, sebenarnya 88 itu gue udah profesional. Kerja apa? Bikin -1, bikin jingle radio. Oh, bagian produksi. Dan jingle radio itu jingle pertama gue. Itu ada toko di Malioboro, nama toko fashion nih, namanya New City. Dan itu jingle gue itu juga meledak. Oh iya. Dan itu the first radio jingle in town. Kalau dulu kan semua pada bikinnya kan di Australia, Indonesia, Jogja. Pecah-pecah suara dong. Dan itu rap, man. One of our kayak gitu lah dulu kan ada. Iya. Ini lagu juga kayak Milli Vanilli gitu. Oh iya. Jadi kayak new city gitu lah. Iya. Pokoknya bumper lagu lah ya. Akhirnya ini semua pengalaman ilmu lah ya, ilmu Milli Vanilli and Friends nih. Pas ketemu Dewi Sandra kepake. Dan itu benar-benar R&B-nya menurut gue ya
pada saat itu Amerika sekali. Modern banget. Iya. Dan itu ada namanya Tilio, itu Lu tahu sih Tilio? Tilio tahu kan? Tahu. Yang hitam. Itu, yang Suriname. Iya, Suriname. Mia Audina. Ya. Itu dia ngelatih Glenn sama Dewi Sandra. Tilio tuh sering di rumah gue dulu. Oh alah. Nah, gua itu di situ emang seperti kayak di underestimate karena mereka, woi man, LA, New York, ini New York Jakarta. Apes. Tapi justru itu trigger gua. Oke. Ya, jadi sebenarnya kelemahanmu itu kekuatanmu. Oke. Jadi gua dari situ tuh. Jadi. Nah setelah itu lu banyaknya di belakang ya. Ya. Sampai lu meledak. Lu kangen band tuh produser. Iya gua itu. Melayu lu habak juga. Iya. Lu belum tahu, reggae juga gua ambil, men. Dan itu meledak juga. Siapa? Dio How. Ada aku di sini. Itu lu juga produser. Wah, ada. Trio Macan. Gua sempat. Trio Macan. Dangdut dong. Rati juga lu ya? Rati. Adina Rasti, iya. Ponakan lo. Ternyata itu juga saudara pada endingnya. Astaga. Jaga itu jadi di balik orang-orang itu lu iya, terus ibaratnya gini. Itu karena lu jago apa karena lu butuh sebenarnya? Enggak, sebenarnya gua itu sebenarnya ini pencuri aja, pencuri hati. Bekerja dengan hati, Iya. Jadi musik itu bagi gua passion. Iya. Jadi semua gua kerjakan dengan hati. Dan gue total, men. Kalau ngelihat gue langsung mau ngerjain apa lu? Gue langsung rock gitu, romantik. Lu bikinin gue lagu ya? Oke, bener ya? Iya bener. Okay. Tadi langsung cocok, men. Vibes-nya gue bilang, ini di Ponegoro ketemu sahur sepuh. Dipo kok sepuh ini? Iya, kan Dipo ini sahur tadi pagi. Jadi emang nih gue ketemu sama temen lama ya. Sama beliau ini selalu kita kakak-kakak. Tadi yang Bayu terusin dikit dong. Oh iya. Bayu tadi akhirnya singkat kata memang gue nggak jadi keluar, tapi gue hatinya udah nggak di situ. Ya. Begitu album itu nggak jalan, kita nggak bisa. Jadi aku membubarkan diri. Bukan, secara resmi apa diem aja udah? Vakum dong. Iya vakum. Aku fokus di belakang layar. Sampai tahun? Sebentar, itu kan gue Bayu 97. 98 pecah kerusuhan Mei dong. Iya. Hancur semua. Oh dalangnya kamu? Oh, bukan. Oke. Bukan. Gua itu waktu itu ada di gelodong sih. Apa saja nggak? 98 Mei pecah kerusuhan, BDI juga hancur. Iya. Gua cuma berpikir begini. Ini kayaknya saatnya gua kuliah lagi nih. Akhirnya gua balik ke Jogja. Lu kuliah? Gua ngelanjutin kuliah ke magister hukum. Gua kan S1-nya SH. Lalu ambil S2-nya? S2-nya magister hukum di Universitas. Apa lu ambil ininya? Magister hukum ada hukum bisnis. Bisnis. Ya pokoknya dia kan ada hukum tata negara, hukum Islam, hukum bisnis. Programnya ada di situ. Nah, gua ambil bisnis. Nah, 98 akhirnya gua memutuskan untuk kayaknya no hope deh nih musik. Karena juga waktu itu politik juga gitu kan. Akhirnya si Gondrong ini potong rambut, men. Gua udah mau nyerah, mau jadi lawyer gua, men. Tadinya. Udah foto pakai dasi ya, ini udah selesai lah udah. Bayu juga kemana ya kan? Ya kan no hope lah, no future lah. Andi Lau ya. Andi Lau, Wong Feo. Oke. Akhirnya justru di Jogja itu gua ketemu Sheila on Seven. Oke. Lah, ya jadi Sheila on Seven itu kan dulu ikut program namanya G-Indie, Geronimo Indie. Nah, dia hits di situ. Nah, Radio Geronimo itu sama kampus gue itu deketan. Jadi setiap gue mau berangkat ke kampus atau pulang ke kampus itu gue nongkrong situ. Okay. Nah, ada road manajernya si Sheila on Seven itu kakak kelas gue SMP. Itu juga yang main di album Sheila yang pertama yang main perkusi di lagu Rani itu. Nah, itu almarhum Purnomo, bantuin anak-anak dong. Bantuin apaan gitu? Siapa gitu? Enggak, anak sini mau rekaman gitu. Ternyata desain kontrak sama Sony Music. Sheila on Seven. Nah, gue denger dulu musiknya. Gue denger,
ini kayaknya ada sesuatu yang sebenarnya ini lama tapi ini kayak fresh. Muter aja gitu kayak namanya Kus Plus gitu. Ngakekok. Padahal band saat itu lagi tinggi-tingginya tuh musik. Liriknya juga tinggi-tinggi. Nah, tapi nggak ada budget, men. Akhirnya tapi kita nggak ada budget, Mas. Kita cuma bisa mungkin kasih tiket kereta api. Kita nggak ada budget. Dia nggak bilang tiket kereta. Tapi kita nggak ada budget nih. Gue bilang ya udahlah, lu beliin gua tiket PP Jogja Jakarta, gue bantuin lu. Album pertama itu akhirnya gue bantuin rekaman mereka, main keyboardnya, lagu Anugerah Terindah, Rani juga, dan itu pertama gini Kak, gue isi selonya, ya kan, gue isi selo, tapi pas waktu gue balik itu ternyata Eros tuh nggak puas gitu. Dia ganti, tapi dia yang main. Kak, dia minta tolong Pak Ian untuk Aminoto Kosin yang main. Aminoto Kosin nggak main, dia sediain sampel soundnya, dia tinggal pulang. Jadi yang main si Eros. Ya mending pakai punya gua. Jadi lu terlibat juga. Itu di album itu hampir semua men gua main. Sampai album kedua. Berarti keyboardnya di album pertamanya Sila itu 1-2. Album 1-2. Dan itu nggak cuma rekaman, karena mereka juga aku bimbing dari ibaratnya bahkan royalti pun mereka aku mentornya. Album kedua mereka nggak, kamu harus gini. Terus Andi Seven dong namanya. Iya, hampir itu mereka itu Sakti ya di mobil nih sama Adam. Mas, kita pokoknya royalti harus dibagi rata nih. Salon Seven tuh ada 7. Ya kan? Member 5, manajer 1, gua. Mas Andi. Bilang lu jangan bikin gara-gara lu. Manajer tuh nggak dapet royalti. Dari mana ceritanya? Apalagi gua. Nah nanti gua ada gua. Udah itu nggak. Akhirnya bahaya juga lu ya. Bukan, biasa aja. Tapi emang betul begitu. Jadi akhirnya gue juga main sampai 2 tahun lah gue main sama mereka ini. Jadi menurut aku mentor dari semua hal ya. Nggak cuma kehidupan juga. Mandi nih. Oke, Mandi. Gue jadi kalian tahu sekarang. Ternyata ada di band-band atau musisi-musisi besar, ada beliau ini di belakangnya gitu. Dan ternyata sama common ya kayak kita permasalahannya zaman muda tuh ada juga ya. Emosi. Tapi hebatnya lu memang menguasai hukum sih. Tapi gini, gua terusin dulu nih. Pas gua naik nih, teman gua lama datang nih si Binsar, vokalis Bayo datang, Bayu jangan sampai bubar dong. Gua bilang, ya udah ayo kita bikin. Akhirnya Bayu itu merilis album terakhir 2000 itu. 2003? Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Okay. Ya, jadi Salon Seven itu 98. Gue bantu mereka sampai 2000. Dan gue mengundurkan diri dari Salon Seven karena gue mau fokus ke Bayo dan juga membantu Pak Ian sebagai orang belakang layar untuk artis-artisnya Sony. Jadi artinya gue tinggalin dong si Sheila ini demi band gue gitu. Betapa Bayo ini permata hati gitu kan. Jadi kalau lu Andi Bayo, Bayo itu setengah gua. Dan yang bisa ibaratnya Bayo ini jalan atau enggak, itu memang marwahnya gua gitu. Iya kan. Jadi emang ini seperti kalau disebut kalau ini kan sudah terjadi ya. Tapi itu adalah bagian dari amalku mungkin. Jadi sekarang ini aku bisa mengatakan jadi kalian so very close lagi sekarang. Lalu kemudian 2000 itu setelah nggak jalan juga, albumnya nggak jalan juga, kita memutuskan vakum dan itu kemudian 16 tahun lagi waktu saat aku membuat album 25 Years My Musical Journey sama Warner, lalu aku bikinin, kita kumpul lagi. 2015 kita sempat main di Festival 90. 2016 itu kita rilis yang Bayo Reunion yang hanya dirimu akustik itu. Akustik. Itu 2016. Oke. Lalu kemudian aku juga merilis single yang genre yang aku dari dulu impikan menjadi seorang jazzer. Nah, itu aku rilis single Welcome to the Sea of Love. Itu enggak Diana juga masuk sebagai nominasi karya produksi instrumental terbaik. Lalu kemudian artis jazz terbaik gitu. Nah ini gue bilang,
Orang itu masuk ke jajaran Itu tahun 2016. 16 ya. Nah, lalu kemudian 2017 itu yang gua ketemu lo. Itu gua ngerekam, pokoknya karya gua nggak ngerti itu apa, tapi ini kayak seperti grande gitu lah. Iya. Gua rekam di New York itu, lalu kemudian gua juga kolaborasi dengan band dari LA namanya Zenland. Ada Michael Stepner itu pemain biola, master dia pemain band progresif The Muffins di Washington tuh, band legend tuh tahun 70. Bukan Muffet ya? Muffet ada lagi lah. Itu yang anak kecil. Oh itu Muppet. Muffet. Oh bukan. Nah, ini Muffins ya. Okay. Lalu kemudian dia jadi pemain ininya Frank Zappa, Sting. Ini pemain gede, pemain well known lah. Dan pemain bassnya itu juga pemain bass legend Zenland itu. Yang sekarang yang kemarin itu meninggal, lalu digantikan pemain bass yang bassnya yang kemarin sama Bujana juga. Yang ininya bassnya apa sih ya namanya, lupa aku. Oh yang aneh itu ya? Itu. Jadi musik-musik yang avant-garde dong. Dan ternyata yang aku buat itu Sunrise at Borobudur itu juga masuk nominasi AMI untuk artis jazz terbaik, dan juga itu betul-betul seperti side B-nya aku gitu. Yang ini industrial, yang ini benar-benar yang idealis lu ya. Iya, ada spiritualnya Journey kan. Sunrise kan yang tadi lu nyanyiin itu juga salah satunya. Iya, salah satunya itu juga. Apa Jogja mau main? Bukan. Yang tadi yang iya ada itu kayak perjalanan deh. Jadi sebenarnya setelah 2016 itu merilis 25 Year My Musical Journey, itu seperti kosong, men. Maksudnya kosong? Iya, kayak blank, kayak aku udah from A to Z, ngapain lagi ya gitu. Kosong gitu. Kosong, ya ada blank gitu. Gue pulang dari Amerika, ketemu. Nggak lama lu pindah kan? Iya, itu karena gue nikah kan. Iya, terus pindah ke Jogja. Terus aku memutuskan untuk pindah ke Jogja untuk lebih konsen ke budaya yang membawa sejarah gitu. Jadi akhirnya karya gue yang di Amerika tadi itu adalah karya penelitian ternyata. Karya menelusuri leluhur gue, dan disitulah gue ternyata tahu bahwa ini perang di Ponorogo karya ini. Java War gitu. Dan ternyata gue menemukan leluhur gue itu yang berperang di sini. Dan ternyata setelah aku telusuri semua, ternyata yang dekat gue dari kecil, bahkan di Jakarta pun itu keturunan dari itu. Ada seperti kayak. Jadi ini udah masuk, udah ke ranahnya, udah ke situ ya? Udah dalam banget ini, men. Jadi seperti kayak gue dibukakan bahwa lu tuh jati dirinya ini. Jadi back to root. Jadi gua itu ke Jakarta itu seperti kayak domba yang hilang. Iya. Karena gua itu dari keluarga yang ibaratnya dokter. Bapak ibu gua kan profesor ya. Iya, profesor di UGM ya. Jantung sama ortodonti. Adik-adik gua dokter semua. Kakek gua dokter. Punya anak 8, yang 6 dokter. Pokoknya itu tradisi lah. Dokter itu tradisi gitu. Nah, gue domba yang hilang, yang keluar dari zona nyaman, memulai dari Jakarta itu dari nol, dari tidur di studio. 9 tahun gue nggak pernah tidur di tempat tidur, men. Gue tidur ya di studio, di karpet gini, sama office boy. Orang Jakarta nggak ada yang tahu gue anaknya profesor. Profesor, men? Iya, dua-duanya profesor. Iya, emang itu. Pacarannya gimana ya kalau dua-duanya profesor? Emang dari SMA. Pakai rumus ya? Enggak, kan yang satu jantung, yang satu gigi. Iya, beda ya. Beda. Nah, itu yang gua ini music is my passion, man. Jadi bukan untuk mencari sebuah lain. Kalau sudah passion itu lain. Jadi itu bisa 2 kali 2 sama dengan 60. Iya. Karena nggak ada pakemnya. Karena kalau di dalam bisnis lu 2 kali 2 sama dengan 4. Oh, lu bayar gua segini, gua kasih segini. Oh, gua nggak bisa. Lu bayar gua 100.000. Lu tetap aja dapat yang terbaik. Karena nggak mungkin gua kasih yang gara-gara. Tapi kalau lu nggak mau kerjain, mau dibayar 100 juta juga nggak mau ya?
Ya, itu artinya gini. Seniman. Tapi dalam mengerjakan sesuatu itu memang gue total. Jadi waktu gue sebelum menangani artis juga menganalisa, meriset, lalu ada namanya workshop. Nah itulah sebelum kita masuk ke recording itu workshop itu yang paling penting, men. Setelah menganalisis ini kelemahannya di mana, keunggulannya di mana, seperti kasus kayak Kangen Band. Register ya. Ya kayak gitu. Nah seperti aku terbiasa bekerja seperti itu. Lalu kemudian pada saat aku seperti kosong, kemudian pindah ke dimensi yang lain, tiba-tiba kan karya itu tuh seperti mengalir sendiri. Jadi tuh ceritanya juga lucu nih, men. Lu tahu dong band Winner? Tahu? Iya. Si Posan. Posan kan ribut dong sama ada keyboardis sama gitarisnya kan pecah toh. Okay. Nah itu sempat mereka itu gua tampung. Jadi kan mereka sempat tinggal di dalam suatu ini, akhirnya karena ada suatu perkara lah, akhirnya mereka harus pisah gitu lah. Nah 2 orang ini aku yang ibaratnya tinggal di tempat gue lah, bantuin gue gitu, bantuin kerjaan gue. Kalau anak band kan rekamannya ya lu tinggal situ lah gitu. Nah si Rio itu kan pemain progresif. Oh jago banget. Tiap pagi men, tiap pagi dia main piano gue kan tiap pagi kan kayak dicunding gitu, dingin. Tiba-tiba gue bikin Java Wore itu, Rio, Mas Andi kok punya karya kayak gini nggak ngomong? Lah, gue baru belajar dari lu. Sakit. Itu cepet banget. Iya, fast learner gue. Ternyata dari kecil itu gue ternyata ada ya kalau ditelusuri DNA-nya, dua-duanya adalah peneliti toh, profesor, discover dia. Ibarat prosesor, RAM, memori, dia gede. Iya juga ya. Iya kan? Oh, gue kebanyakan main sama si Didi. Bukan. Gue masalah juga, dia bisa dibego. Enggak gini. Lu komputer ya, lu komputer prosesornya gede, tapi lu banyak data ya, tangan juga kan lu. Tapi aku bisa menggunakan prosesor gua dengan semaksimal mungkin. Menurut gua nih ya. Ya, lu tahu caranya. Ya, gua tahu caranya gimana bagaimana imun dan amin itu. Kalau amin kan 01. Iya, tapi pada ternyata 00. Jangan ke sana dong. Enggak, artinya pada saat itu gua betul-betul nggak kerasa switch dari yang jazz tadi. Nggak kerasa ke daerah spiritual praying gitu yang Sunrise at Borobudur. Java Wore itu ternyata progresif, men. Iyalah, jadi kayak art rock gue bilang. Art rock, dan itu ternyata itu seperti kayak menceritakannya memang kayak opera gitu deh. Ya, jadi ada nafasnya, ada marahnya, dan ternyata kan, memang jadi kayak opera ya. Dan akhirnya aku menelusuri itu semua hingga ketemu semua manuskrip, hingga yang kuno-kunonya sejarah. Ada sesuatu yang harus ibaratnya sejarah Indonesia itu kan untuk kepentingan kekuasaan kadang dibelokkan kan. Nah ada sejarah-sejarah yang di dalam perang itu ada leluhur gue yang kalau namanya residivis ya dihilangkan dan dihapus. Dari situlah akhirnya itu ternyata spirit itu seperti kayak handphone tuh di-charge ya. Gue di-charge seiring dengan perjalanan itu. Hingga permainan gue itu seperti kayak bumi langit dari yang kemarin yang Andi side A tadi. Apalagi sama Hanya Dirimu ya. Itu dia. Sekarang gue kalau main kayak gatel men. Jadi langsung ada rasa Iya beda banget. Tapi memang gua pikir lu udah begitu dari dulu. Gua kapan belajarnya? Oh itu tanya Rio aja kalau ketemu ada Rio Ricardo tuh. Yang ngisi gitarnya juga Beben, gitarisnya Winner itu. Oke. Lalu kemudian semakin ke sini itu ternyata gue sadari itu Fifth Element, man. Karya gua itu ternyata pertama Sea of Love itu air. Lalu kemudian Sunrise at Borobudur itu sunrise ya, langit ya. Ya, dia ada langit. Sunrise at Borobudur. Lalu kemudian Java Wore api, man. Nah terakhir gue kemarin di Bali ada acara North, terus kemudian gue diundang ke Jatiluwe, gue bikin lagu tentang Jatiluwe itu. Nah baru gue baca di internet online ya, yang diakui sekarang, yang diakui UNESCO tentang sawah itu yang 53 hektar itu bukan Ubud, Jatiluwe, men. Jatiluwe itu adalah daerah di Tabanan.
seluruh Tabanan itu Majapahit, men. Oh iya. Iya, dari Jawa lari karena diserang Demak kan waktu itu. Iya. Itu lari ke Bali. Oh, jadi iya. Bali itu setengah itu Majapahit, setengah Bali Ageng. Oh iya. Nah ternyata gue juga ada darah Bali. My God kan. My God banget lah. Gila deh. Dan di bukit di Gunung Jatiluhur itu gue menciptakan Sunrise at Borobudur lagi. Iya. Lalu kemudian ada satu lagu buat ayah, buat bokap gue. Namanya Selamat Ulang Tahun Ayah, dan itu kalau mau cek bisa Selamat Ulang Tahun Ayah itu ternyata sekarang dipakai orang-orang untuk TikTok untuk ngucapin ulang tahun. Karena kalau ulang tahun ayah kan jarang ya. Jarang. Tapi itu benar-benar itu aku ciptain nggak pakai alat musik kan. Jadi betul-betul ini dan lagunya cuma gini. Ayah gitu dong. Ayah tau belum bulu kuda. Jadi ini seperti kayak gini. Lagu-lagu yang aku kompos itu bukan gua ini. Sepertinya jadi kayak gitu ya. Sepertinya ini langit, men. Ini adalah sebuah message lah. Alam semesta ya. Alam semesta yang bekerja ini. Gua kapan belajarnya? Iya sih. Ya kan? Berarti ada spirit kan? Bukan. Ada apa? Ada bagian gue juga di situ kan, gue termasuk dari alam semesta. Oh iya dong. Lu kan sahur sepuh tadi kan? Nggak, tapi ini nggak banyak ya orang-orang kayak gitu ya. Terus akhirnya oh iya bener. Setelah aku bisa menemukan semua, lalu kemudian juga yang aku temukan itu sempat gua diskusikan dengan seorang profesor dari Oxford nih. Namanya Peter Carey, Profesor Peter Carey. Sejarah Indonesia itu banyak mengacu pada Prof. Peter Carey ini. Oh, iya, dan beliau ini meneliti di Ponorogo 40 tahun. Gila, mengabdikan diri untuk meneliti sang pangeran. Kepo banget ya. Kepo berarti banget. Tapi kepo soal di Ponorogo ya. Itu kayaknya sama gue kerasukan juga. Tapi ya intinya waktu kebetulan buku-buku beliau itu kan dicetak di KPG, di Kepustakaan Gramedia. Gue bisa aja ketemu Pak Prof itu 4 mata, lalu ada Mas Chandra Gautama itu editornya. Saya memberikan data yang lain daripada Prof. Artinya yang lain daripada sejarah gitu. Terus akhirnya dia bilang gimana? Karena aku menyampaikan dengan bukti-bukti dari dokumen-dokumen dari keluarga, dari keraton, dan kebetulan juga institusi keraton itu mengeluarkan sejarah yang mengenai perang Jawa yang adalah satu tokoh gitu ya, yang juga beda sama itu. Gitu. Artinya bukan gua dong, lu merujuk kepada institusi itu dong. Tapi sama lu? Sama. Oh, berarti benar. Benar, karena kan yang mengacu ke sana kan laporan dari Inggris, dari Belanda gitu. Wow. Dan artinya ini kalau dibilang karya Jafar itu karya penelitian dong, bobot karyanya lu men. Apa namanya? Nih saya jadi serius nih ya. Oh iya, dari ketawa-tawa ya. Dari musik tiba-tiba menjadi seorang ketoprak ya. Lebih ke sejarah ini. Iya, dan tahu nggak lu? Sejarah dari kerajaan, maksudnya dari ibaratnya Majapahit apa-apa. Itu gue bisa tiba-tiba apal detail. Sekarang iya, lu tanya siapa gue tak ya yang gue tahu lah, gue jelasin gitu. Dan itu kan kapan belajarnya gue, sama yang kayak yang Rio Ricardo tadi, lu Mas punya karya progresif lah, gue baru belajar sama lu. Sakit kan. Jadi orang seperti kayak Profesor Peter Carey itu juga salut, dan dia menulis bahwa Mas Andi harus tulis buku. Lu udah belum tulis buku? Sudah, tapi dia bilang Mas Andi fokus ke itu kan memang leluhurku yang ada di Tulungagung di Jawa Timur. Sejarawan selamat datang di spiritual journey sebagai sejarawan Tulungagung, tanda tangan Pak Peter. Wow. Itu menurut aku sebagai seorang musisi ya, itu sebuah kehormatan satu. Lalu kemudian itu adalah seperti kayak apa ya? Pengakuan. Pengakuan ya menurut aku. Jadi bukan gua yang ngomong ini. Dan kemarin juga sempat dia bikin podcast yang tentang makam KRT Sumodiningrat. Itu dengan juga saudara aku juga, kerabat lah dari Mangkunegaran. Itu juga rame itu. Karena ada makam-makam yang ada double makam gitulah intinya ya. Akhirnya, tapi itu kalau
ke sana, itu bisa jadi David et Emperor loh. Oh iya. Loh, enggak, karena itu kan akhirnya para pihak berantem, mereka perang sendiri dong. Iya. Bisa jadi loh, kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi aku bilang gini, nah terus yang kerabat aku itu cerita kalau kita pernah loh ini ketemu sama Mas Andi Bayu. Oh salam gitu katanya. Katanya seorang profesor itu ibaratnya respect lah sama perjalanan aku gitu. Wow. Itu yang sebenarnya mau jadi apa sih? Itu kalau menurut aku itu menjadi bagian dari seperti kayak perjalanan ini. Perjalanan dan itu jatuhnya menjadi kayak hablum minanas ya. Hablum minanas lu ya. Jadi manfaat gua untuk selain gua di industri kan ya lu tau lah gua karyanya bisa di jejak digitalnya bisa di-track. Tapi di sini ini yang akan melengkapi dari itu tadi menjadi seorang maestro kalau menurut gua. Jadi yin dan yang. Yin and yang, hidup itu balance. Okay. Jadi ibarat yang kita kejar itu maunya pop atau ini yang betul-betul karya yang berbobot. Oke. Mantep. Gue thank you banget. Nah, gua kasih bonus. Gua akan puterin satu klip di sini di podcast kita. Mau karya lu yang mana gue taruh? Ya Java War dong. Java War ya. Java War dong kan. Ada video klipnya? Ada. Nanti gue minta linknya. Iya. Jadi nanti ini yang diputar di sini ini Java War. Ini karyanya dari Mr. Andy Mapajalos. Gue jadi Andi Bayonya apa ya ngomongnya? Andi Penangsang. Profesor Andi. No. Andi Bayo. Mbak Yu Andi. Mas Andi Bayo ini ternyata membuat satu lagu yang memang gue juga udah dengar lagunya. Ini di luar ekspektasi kita dan ini sangat membanggakan sebenarnya. Kalau buat kita, wow ternyata orang Indonesia bisa bikin seperti ini ya. Dan ini very traditional sebenarnya. Karena memang dari ininya aja Java War. Ya kan? Iya. Orang yang nyangkanya kalau nggak tahu, dia pasti nyangkanya, oh ini jazz. Ya. Tapi lu kalau dengerin lagu ini, lu kerasa bahwa ini ada Javanya sebenarnya. Ya. Tapi harus benar into ya. Gak bisa lu cuma sekali liwat. Iya. Lu harus dengerin. Dan ini karyanya Mas Adi. Tapi di luar ternyata ada juga yang namanya Rick Wakeman. Yep. Rick Wakeman itu juga bagus, jadi virtuoso. Dia pakai baju jubah Inggris yang kerajaan. Bukannya si Rick Wakeman itu? Yes. Ya. Dia bikin album namanya Henry XVI. Dia menceritakan tentang sejarah kerajaan Inggris. Memang ada yang seperti itu dan juga. Di belahan sana lu juga pakai jubah dong nanti? Iya dong nanti. Jubah ini ada 16. Mafia Hongkong itu. Tapi pakai belangkon deh kan. Begitu keluar dia main ini ternyata keris. Udah banyak ini pakai jubah. Cuman ABC. Chord doang. Ada rasa ada kacau. Terima kasih banyak Mas Andi waktunya. Thank you. Sukses selalu. Lu sekarang tinggal di Jogja ya? Ya lah, ini sebuah kehormatan buat sama-sama. Oh iya, lu harus datang kan di Jogja gua ada museum kan. Oh lu ada museum? Ada private museum. Oke. Itu memang lu harus datang ke sana supaya bisa merasakan vibe yang gua ceritain tadi. Oke. Ya kan? Nanti gua undang, kita bikin sesuatu, kita bikin live recording di sana. Mantap Ben. Ya, Mamen. Thank you. Ya, thank you. Aduh, terima kasih buat kalian yang tahu Bayo dan kangen sama Bayo akhirnya gue tampilin di sini. Nanti mungkin abis ini yang lain ya. Iya. Terima kasih juga buat yang dengerin sampai nonton sampai habis. Gue appreciate banget. Jangan lupa. Ini udah running out of time ya. Dia lagi buru-buru pada. Nah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, pokoknya segala macam. Jangan. Kalau IG gue jangan di subscribe. Jangan di follow. Jangan. Gratis. Ntar ada IG-nya di sini gue tulis juga. Iya. Terus ada linknya lagunya Java War juga. Jadi silakan nanti lihat di caption gue ada linknya. Nonton, komen. Menurut kalian seperti apa pencapaian dari seorang Andi Bayo yang tadinya hanya cinta yang seperti ballad, slow rock, pop, tapi menjadi membuat hasil yang Java War yang seperti ini. Dan itu otodidak. Oke? Ya udah. Terima kasih semuanya. Thank you banget, brother. Bye.